Oh, itu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya Mas Bintang dan Mas Dafa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada ayah ya, atau bapak dan ibunya, semoga juga diberikan kesehatan selalu, diberikan taufik oleh Allah. Ya. Amin. Naam. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran akidah ya dan kajian dinul Islam kita, yang mana aspek yang terpenting di dalam dinul Islam adalah akidah ya. Dan kemarin kita membahas terkait dengan jenis-jenis syirik besar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis syirik besar. Ya, ada beberapa yang sudah kita bahas, diantaranya istighosah, ya, kemudian isti'anah, dan juga terakhir nazar ya. Masih ingat ya tentang nazar ya, yaitu seseorang yang dia berjanji untuk melakukan sesuatu ketika dia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Ya. Nah, nazar itu intinya bahwasanya kita harus sebutkan nama Allah di sana. Aku bernazar karena Allah, ya kalau aku lulus ujian maka aku akan infak misalkan 100.000 misalkan. Ya ini infak itu merupakan ibadah maka boleh dilakukan. Bahkan bukan hanya boleh, wajib dia tunaikan nazarnya tersebut. Adapun kalau nazarnya itu adalah untuk sesuatu yang maksiat, maka tidak boleh menunaikan nazarnya. Seperti orang nazar, kalau dia lulus ujian maka akan minum minuman keras. Maka ini nazar yang tidak boleh dia penuhi atau tidak boleh dia tunaikan. Baik, itu nazar. Berikutnya insya Allah malam hari ini kita akan membahas poin ibadah yang berikutnya yang kita harus tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang menjadikan ibadah ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia jatuh ke dalam syirik besar. Syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu apa poinnya? Di sini poin ke-11 ya. Saya bacakan dulu teks bahasa Arabnya. Hal yajuzu az-zabhu li ghairillah. Artinya adalah apakah boleh menyembeli untuk selain Allah? Ya. Jadi apa pertanyaannya? Apakah boleh menyembeli kepada selain Allah? Perlu kita pahami bahwasanya perbuatan menyembelih itu adalah ya perbuatan seseorang, ya dia memotong, menyembelih hewan tertentu, ya yang mana pada asalnya ketika ia menyembelih itu ada rasa ta'zim. Ta'zim itu artinya mengagungkan.
Orang-orang musyrikin jahiliyah itu mereka terbiasa ya, yaitu menyembelih unta yang ia peruntukkan kepada berhala-berhala, kepada patung-patung yang mereka jadikan sesembahan. Nah, menyembelih ini menjadi ibadah. Ya. Kenapa? Karena seseorang itu tidak boleh ia menyembelih, melainkan harus ia tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jelas ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah boleh menyembelih untuk selain Allah atau kepada selain Allah? Jawabannya adalah la yajuz atau tidak boleh. Ya, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalilnya adalah wad dalilu qauluhu ta'ala fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Berarti Al-Kautsar ayat yang kedua ya. Saya tulis di kolom obrolan. Ya, berarti jawabannya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Dalilnya ada dalam surah yaitu Al-Kautsar ayat 2 yang artinya fasolli, maka solatlah. Ya, solatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, menyembelihlah, menyembelih untuk siapa? Jawabannya menyembelih untuk Allah. Maka dalam menyembelih ada dua rukun. Ya, ini harus ditulis di buku catatannya karena tidak ada di kitab bahasa Arabnya ya. Yang pertama adalah disebut dengan al-qasdu. Ini rukun yang pertama, al-qasdu. Artinya adalah niat atau tujuan menyembelih. Ya, seseorang harus dia tatkala niat dalam menyembelihnya itu adalah untuk Allah. Ya. Maka seseorang yang memiliki niat dalam menyembelih bukan untuk Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Misalkan orang menyembelih untuk penjaga pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Dia sembelih untuk penjaga pohon keramat, ya. Dia nyembelih untuk ya apa? Penjaga jembatan. Ya, itu sesuatu yang tidak kasat mata ya untuk jin-jin dan bala tentaranya. Maka yang seperti ini dia telah melakukan kesyirikan. Yang kedua dari rukun menyembelih adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah. Artinya adalah menyebut
nama Allah. Maksudnya, ketika ia hendak menyembelih, maka ia harus sebut nama Allah. Ini harus kita pahami. Dibedakan qasdu al-qasdu, tujuan dalam menyembelih, dan at-tasmiyah, menyebut. Ada kalanya seseorang ya dia tujukan sesembahan dia tujukan sembelihan itu untuk selain Allah, tetapi dia sebut nama Allah, ya. Maka yang seperti ini dia jatuh ke dalam kesyirikan, ya. Akan tetapi hewan sembelihannya menjadi halal karena dia sebut nama Allah, ya. Tapi kalau dia tidak sebut nama Allah, ya, dalam menyembelihnya yang dia sebut adalah nama Nyi Roro Kidul atau penjaga jembatan dan seterusnya, maka dia syirik dan dia haram dagingnya, tidak boleh dimakan. Ya, nyembelih ayam, dia sebut nama, bukan nama Allah yang dia sebut. Ya, sudah syirik, dagingnya haram untuk dimakan. Daging sembelihannya. Nah, orang yang seorang muslim yang bertauhid, maka ketika menyembelih ia harus memiliki tujuan dalam sembelihannya untuk Allah, dan ketika hendak menyembelih ia sebut nama Allah. Ya, itu adalah terkait dengan menyembelih. Adapun dalil dalam hadis sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Artinya adalah, ini hadis, adapun dalil dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain kepada Allah. Ya, untuk selain kepada Allah. Jadi dia tujukan kepada selain Allah. Ya. Makna laknat, ya, makna mendapatkan laknat yaitu ia dijauhkan dari keberkahan dan rahmatnya. Keberkahan dan rahmatnya. Dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari keberkahan Allah. Ya. Ya, ini ibadah yang keempat berarti ya. Pertama istighosah. Yang kedua kemarin adalah apa? Isti'anah. Yang ketiga adalah nazar. Ini yang keempat adalah menyembelih. Ya, boleh ditulis dulu di kolom obrolannya. Ini lumayan panjang ya catatannya. Saya tunggu 1 menit ya. Silahkan. 2 menit ya, 2 menit. 1 menit terlalu cepat.
Silahkan, Mas Bintang dicatat dulu. Baik, sambil kita lanjutkan. Itu adalah ibadah yang keempat ya tadi ya. Yang pertama adalah istighosah, yang kedua adalah isti'anah, yang ketiga adalah apa? Nazar ya. Dan yang keempat hari ini kita bahas menyembelih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seorang misalkan dia datang ke kuburan, misalkan dia sembelih di situ dengan tujuan apa dia menyembelihnya, kita lihat dulu ya. Tidak bisa langsung dia wah, menjadi syirik gitu ya. Kita lihat dulu. Kalau dia memang niatnya untuk Allah dan menyebut nama Allah ya, tapi dia ingin bersedekah misalkan ya, tapi caranya saja yang salah gitu ya. Karena dia tidak mesti kemudian datang ke kuburan. Ya, untuk apa juga ke kuburan ya? Dia datang ke pemotongan hewan, ya, ayam misalkan, dia masak, dia bagi-bagikan tetangga, itu sudah sodakoh itu. Ya, tapi kalau dia datang ke kuburan, dia motong ayam di sana misalkan, atau motong kerbau di sana, dalam rangka apa? Untuk mengagungkan, ya, atau bahkan ditujukan sembelihan itu kepada penghuni kubur, ya, maka ini jelas menjadi kesyirikan. Ini harus kita pahami. Ya, jadi tidak boleh ya. Dan ini adalah perilaku orang-orang jahiliyah. Sebagaimana mereka datang kepada berhala-berhala mereka, ya bahkan mereka itu kebiasaannya adalah menyembelih unta-unta ya di sekitaran berhala untuk ya dalam rangka agar mendapatkan berkah dari berhala-berhala itu. Itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Baik, kita lanjutkan sekarang pertanyaan berikutnya. Ya, sudah dicatat, Mas Bintang? Sudah Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Atau boleh di screenshot dulu, nanti kemudian bisa dicatat. Pertanyaan berikutnya adalah hal natufu bil kubur litaqarrub biha. Ya, apakah kita boleh bertawaf bertawaf di kubur untuk mendekatkan diri kepada kuburan tersebut? Ya, ini kebiasaan sebagian orang, dia beribadah di sekitar kuburan. Bahkan sampai melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Berkeliling ya.
Maka jawabannya di sini adalah la natufu illa bil Ka'bah. Kita tidaklah tawaf, kita sebagai seorang muslim tidak boleh bertawaf melainkan di sekitaran Ka'bah. Kita mengelilingi Ka'bah. Ya, dalilnya adalah di sini qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman wal yatawafu bil baitil atiq. Ini dalam surah Al-Hajj. Nanti dicari sendiri ya ayatnya. Dan hendaklah mereka bertawaf di Al-Bait Al-Atiq, yaitu Ka'bah. Saya tuliskan sekarang di kolom obrolan. Pertanyaan. Ya. Bolehkah kita tawaf di kuburan dalam rangka mendekatkan diri? Ya, maksud mendekatkan diri ini adalah yaitu untuk ibadah gitu ya. Maka jawabannya adalah apa tadi? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hanya tawaf ya mengelilingi Ka'bah. Dalilnya ada dalam surah Al-Hajj. Ya. Nanti ayatnya dicari ya. Nah, artinya itu artinya ya hendaklah mereka tawaf di Al-Bait Al-Atiq. Artinya apa ini? Ka'bah. Ya. Jadi bentuk apapun, peribadatan apapun itu tidaklah kita mengerjakannya di kuburan. Kenapa? Ibadah sudah ada ketentuannya. Kita melaksanakannya di masjid. Ya, kita melaksanakannya di rumah boleh. Baca Al-Quran boleh di rumah. Sholat sunnah boleh di rumah. Atau kalau kita sedang ada uzur boleh sholat 5 waktu. Ya salah satunya di rumah boleh. Tapi lebih utamanya kita di masjid. Baca Al-Quran boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di sekolah. Ya, berzikir ya di masjid, di rumah boleh. Ya, sebagian orang tawafnya di kuburan. Tawaf itu kita lakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 3 Sebanyak 3 kali. Sebanyak tujuh kali. kali ya. Kita lihat hadisnya di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya. Man tafa bil baiti sab'an. Ini hadisnya nih. Barang siapa yang tawaf sebanyak 7 kali. Wa shalla raq'ataini. Dan sholat 2 rakaat. Kana ka'itqi raqabatin. Maka seolah-olah ia seperti memerdekakan budak. Saya tulis di kolom obrolan dalil dalam hadis ya. Artinya ya, siapa saja yang tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali dan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memerdekakan budak. Ini hadisnya. Kita, misalkan kita mau umroh, ya mudah-mudahan nanti Mas Bintang, Mas Dafa, ya ayah dan ibu ya bisa kemudian melaksanakan ibadah ya di Masjidil Haram, insya Allah. Ya.
Yang pertama itu adalah tawaf dulu untuk umroh ya. Masuk Masjidil Haram, kemudian apa? Tawaf. Setelah tawaf, kita mencari tempat untuk sholat 2 rakaat. Ya, afdolnya adalah di belakang makam Ibrahim. Tapi agak sulit ya kalau penuh. Ya di mana saja. Ya, sholat ini hukumnya sunnah. Kemudian, ya kalau kita sudah selesai dari sholat 2 rakaat itu, maka kemudian kita sa'i ya antara Safa dan Marwah 7 kali juga ya. Safa Marwah itu sekali ya, dari Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 kali dan seterusnya. Selesai 7 kali maka kita tahallul. Nah, itu apa? Mencukur rambut sampai botak lebih bagus. Ya, sampai gundul ya, itu lebih utama. Jadi tawaf itu 7 kali. Nah, itu adalah ibadah tawaf itu. Maka ibadah itu tidak boleh kecuali harus ya kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu namanya ibadah apa? Tawaf. Jadi, kenapa ini dimasukkan? Karena orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah, meskipun mereka orang musyrik, ya, orang musyrik jahiliyah, orang yang bodoh dikatakan demikian. Tapi kalau mereka tawaf, itu tawafnya di Ka'bah gitu. Sementara orang-orang musyrik sekarang, itu tawafnya tidak di Ka'bah gitu. Tawafnya di kuburan. Tawafnya di batu yang dikeramatkan misalkan. Ya. Ada orang Syiah itu tawafnya di kuburan Fatimah yang ada di tanah Karbala, di makam Husain. Mereka tawaf di sana. Ya, ini adalah kesesatan ya. Tawaf itu hanya di Ka'bah ya. Baik. Kita berikutnya ini yang terakhir untuk malam hari ini yaitu tentang sihir. Ma hukmu as-sihri? Apa hukum sihir? Kita masih membahas tentang jenis-jenis kesyirikan ya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Apa hukum sihir? Apa hukum sihir? Jawabannya adalah Ya. as-sihru minal kufri. Ya, jawabannya sihir merupakan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sihir itu yaitu perbuatan dengan menggunakan bantuan dari jin, dari syaitan. Ya, untuk mencelakai manusia, menipu manusia, maka itu adalah perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Surah Al-Baqarah ini. Kalau nggak salah ayatnya 82 ya. Coba dicari nanti ya, ayat 82. Ayatnya berbunyi, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang sihir. Kenapa syaitan-syaitan itu menjadi kafir? Karena mereka mengajarkan manusia perbuatan sihir. Jadi perbuatan sihir itu yang mengajarkan siapa? Syaitan-syaitan.
Ya, jin-jin itu mengajarkan kepada manusia perbuatan sihir. Ya, sihir itu nyata dampaknya ya. Nyata kemudian bisa merusak, bisa kemudian membahayakan orang lain. Maka hukuman sihir itu dalam hadis disebutkan dorbatun bisaif, itu dibunuh orang yang melakukan sihir, meminta bantuan kepada syaitan, kepada jin, maka dia harus dibunuh. Ya, kalau di Arab Saudi dipenggal kepalanya. Ya, karena dia merusak. Ya, dampak dari sihir itu adalah suami dengan istri bisa bercerai, orang jadi sakit, ya lama, tahunan, bahkan sampai meninggal dunia. Ini dampak dari sihir. Maka Islam begitu tegas terkait dengan sihir ini. Ya, Nabi SAW mengatakan, haddus sahir, hukuman bagi penyihir, dorbatun bisaif, dipenggal kepalanya. Ya, ini harus dilakukan apabila tegak hukum Islam. Ya, karena penyihir-penyihir ini adalah bala tentaranya jin dan syaitan. Ya, dia budaknya jin dan budaknya syaitan. Maka ya dalam suatu negeri, dalam suatu wilayah apabila dakwah tauhid, dakwah untuk mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu gencar, maka para penyihir-penyihir ini akan takut. Tapi ketika di suatu wilayah banyak orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat perbuatan khurafat, takhayul, ya, ibadah mereka tidak mau, masjid sepi, ya, nggak mau ibadah kepada Allah, malah ibadahnya ke kuburan. Maka yang terjadi, tukang-tukang sihirnya makin banyak dia. Karena makin kuat nih, syaitannya makin kuat. Tapi ketika ya sebaliknya masjid itu ramai, orang sholat berjamaah, orang zikir, mengingat Allah, baca Al-Quran, majelis-majelis ilmu itu begitu bertebaran, ya jin dan syaitan takut, ya jin dan syaitan takut, sehingga apa? Melemah kekuatan jin dan syaitan ini, ya maka itulah sihir sangat berbahaya, ya. Berbahaya, merusak merusak tatanan masyarakat dengan sihir ini. Ya, seorang bisa saja karena dendam, hasad, iri, dengki, dia ganggu temannya, dia ganggu tetangganya dengan sihir, bikin usahanya bangkrut, ya kan? Bikin kemudian suami istri berantem terus, bapak sama anaknya bertengkar, anak sama ibunya bertengkar, ya. Rumahnya selalu apa? Panas rasanya, disihir itu. Ya, maka kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita sering baca Al-Quran, jaga sholat kita, jaga zikir kita kepada Allah. Ya, ini salah satu benteng untuk membentengi diri kita dari sihir, membentengi diri kita dari jin dan syaitan, laknatullah alaihim. Dan kita harus berani, ahli tauhid harus berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Ya. Nah, ini tentang sihir. Dan adapun sihir juga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, ini hadisnya penting kita hafal, kita catat. Ijtanibu as-sab al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Apa saja dosa itu? Di sini nggak semua disebutkan. Kita sebutkan 2 saja. Asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah as-sihir, itu sihir. Hadis sahih riwayat Muslim. Saya tulis di kolom obrolan, ya. Jadi, sihir merupakan perbuatan syirik. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Surah apa tadi? Al-Baqarah. Ayat yang ke 82. Nanti kalau salah, coba dicek lagi ya. Adapun dalam hadis,
dalam hadis, yaitu hadis tentang 7 dosa yang membinasakan. Salah satu dosa tersebut adalah syirik, ya, dan sihir. Orang yang melakukan sihir, dia telah berbuat syirik pada Allah. Ya, maka sihir dan syirik ini seperti, yaitu apa? Dua sisi mata uang. Orang kalau berbuat sihir, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Karena dia menggunakan bantuan dari jin dan syaitan. Ya, ini adalah terkait dengan sihir. Ya, baik. Nah, adapun sisanya pembahasan kita di sini masih juga terkait dengan pembahasan-pembahasan terkait dengan dukun dan yang lainnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, maka pesan saya, ya, baca Al-Quran, Mas Bintang, baca Al-Quran, Mas Dafa. Yang kita bisa zikir, kita bisa berzikir. Ya, baca Al-Quran, zikir, sholat 5 waktu dijaga. Ya, orang tua juga demikian, sholat 5 waktu dijaga. Baca Al-Quran, zikir pagi petang. Ya, ini penting untuk benteng kita, benteng seorang Muslim. Ya, dari segala macam mara bahaya. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi dihafalkan doanya. Saya tulis nanti saya share ya. Insya Allah saya share di WA doanya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzu A'udzu bikalimatillahi bikalimatillahi at-tammati tamati min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Ya, itu kita baca terus-menerus. Ya, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon, artinya itu, kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna, ya, dari keburukan makhluk. Keburukan makhluk itu banyak. Ya, dari jin itu makhluk Allah juga. Bahkan dari orang manusia yang jahat kepada kita itu juga makhluk Allah juga. Allah mampu untuk melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan tersebut. Karena Allah lah yang Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta ini. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, kita harus takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk semuanya nggak perlu kita takut. Kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya, itu benteng diri kita. Perbanyak zikir, doa kepada Allah. Insya Allah ya, untuk kedepannya Allah yang akan melindungi kita. Baik, nanti saya share untuk doanya, ya, dicatat, dihafalkan, dibaca berulang-ulang. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Catatannya jangan lupa, ya, catatannya dicatat yang rapi, apa catatannya nanti kemudian di share ya, seperti biasa. Ini saya screenshot dulu, ini saya juga screenshot, nanti kemudian saya share ya. Ya, baik. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Oh iya.